Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Hei pecinta minuman sehat Sari Lemon, yuk kita lihat pembuatan lemon wati. Pastikan memakai lemon yang segar agar kualitas lemon wati terjaga. Lemon wati mendukung UMKM lokal yang tentu dalam produksinya dengan higienis, bersih. Melewati quality control agar lemon wati tidak ada sedikit pun kotoran, walau setitik. Tidak langsung dituangkan ke dalam botol, melainkan botol tersebut disterilkan terlebih dahulu. Keren! Lemon wati siap dikonsumsi pecinta hidup sehat sejati. Lemon wati full vitamin C. Lemon water. Lemon wati. Lemon water Yang bukan buat wati aja. Rafil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji kita tujukan kepada Allah Azza wa Jalla yang karena rahmat dan kemudahan yang Allah berikan, kita dapat dipertemukan kembali di dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita telah hampir sampai di penghujung buku kedua bersama Ustadz kita, Al-Ustadz Syafiq Rizal Basalamah Hafizatullah Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah selalu curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan semoga salawat ini tersambung kepada istri-istri dan keluarga beliau, serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Amin. Allahumma amin. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita kali ini dengan membahas dua sifat yang mungkin banyak menimpa kita, yaitu ujub dan sombong. Bagaimana kita dapat menghindari dua sifat tercela ini? Marilah kita dengarkan pemaparan kajian dan nasihat dari Ustazuna. Sebelum kita mulai kajian ini, untuk menjaga agar kajian kita berlangsung secara tertib dan lancar, marilah kita menyimak protokol kajian online Guru Abah Muslimah sebagai berikut. Kajian ini adalah kajian khusus muslimah. Bagi ikhwan dapat mengikuti live streaming melalui media sosial kami, yaitu di channel YouTube Guru Abah Muskat, Facebook Guru Abah Muslimah dan Guru Abah Muskat, internet radio Guru Abah Muskat Radio, dan relay dari beberapa media sunnah lainnya. Menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali, mematikan fitur video dan mute mic atau audio saat join dan saat kajian berlangsung, menggunakan jilbab dan menutup aurat untuk mengantisipasi jika terjadi kesalahan teknis penggunaan Zoom, mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Sesi tanya jawab akan diadakan pada akhir kajian. Diharapkan pertanyaan disesuaikan dengan tema hari ini. Bagi jamaah Zoom, mohon pertanyaan dituliskan terlebih dahulu di kolom chat untuk nanti bisa kami bacakan atau bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz. Menghargai sesama dalam mengikuti kajian, meluruskan niat, dan berharap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, Ustadz sudah bersama kita di kajian ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, Anda persilahkan Ustadz untuk memulai kajian. Ustadz, tafadhol maskurah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Dialah yang berkuasa. Dialah yang memiliki langit dan bumi ini, dan yang berada di antara keduanya. Dialah Allah Al-Mutakabbir, Al-Azim, Al-Kabir, dan kelak kepadanya kita akan kembali. Adapun kita, maka kita adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita lemah secara fisik, kita bergantung sama orang lain.
Kita nggak mungkin mampu melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Kalau bicara makan, kita perlu dengan orang-orang miskin yang menjadi petani, yang menanam padi, merawat itu padi, memberikan pupuk. Kemudian kita pernah melihat ada petani yang menunggu sawahnya dengan tali-tali yang menggelantung di tanaman padi yang sudah menguning, yang dia gerakkan sesekali. Ya, untuk mengusir burung-burung yang mereka dapat menghabiskan hasil panen. Kita lahir pun butuh sama orang lain. Butuh yang gendong kita. Butuh yang menyusuin kita. Kita nggak bisa apa-apa. Hanya bisa teriak, menangis. Dan tatkala kita mati, kita butuh sama orang lain. Sedangkan Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah maha kaya. Allah tidak butuh dengan alam semesta ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bab tawadhu dan merendahkan diri kepada sesama mukmin, Masya Allah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala melanjutkan bab tersebut dengan larangan al-kibir wal-ujub. Nah, bab tahrim al-kibir wal-i'jab. Bab tentang haramnya kibir, yaitu sombong, dan al-i'jab, yaitu ujub, berbangga diri. Bicara sombong, maka sombong itu adalah merasa lebih dari orang lain. Merasa dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia merasa besar. Biasanya orang kalau sombong itu dikatakan topinya gak cukup tuh. Dia berjalan seakan-akan terbang. Padahal tidak. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa ujub itu, kibir itu di jiwa manusia. Adapun ujub biasanya di amalan. Orang tuh bangga dengan amalan dia, bangga dengan perjuangan dia. Dan ujub ini gak butuh orang lain. Artinya kalau dia berbangga diri, ya gak butuh ada orang lain gitu loh. Kalaupun dia sendirian, ya dia akan merasa orang yang baik, merasa amalan mereka mungkin lebih banyak dari orang lain. Berbangga dengan diri. Yang kedua, hal ini terlarang, jemaah. Bagaimana orang-orang yang sombong kelak akan dihimpun pada hari kiamat itu? Amthaladzar. Mereka akan dihimpun seperti semut. Tapi rupanya manusia. Karena ketika di dunia, dia tuh merasa lebih dari orang lain.
Pernah dikatakan kepada seseorang, bagaimana pandanganmu terhadap manusia? Kata dia, orang-orang ini semuanya kayak nyamuk di pandangan anak. Kecil, dia yang besar. Maka dikatakan kepada orang ini, sama. Kalau engkau memandang mereka seperti nyamuk, mereka pun memandang dirimu seperti nyamuk. Dan dikatakan kepada orang lain, bagaimana pandanganmu terhadap manusia? Ya, aku memandang mereka lebih baik dari aku, lebih mulia dari aku. Mereka adalah orang-orang yang terhormat. Maka dikatakan kepada orang ini, sama. Orang-orang pun memandangmu sebagai orang yang terhormat, orang yang mulia. Maka sejatinya pandangan kita kepada manusia seperti apa, maka yang terjadi manusia memandang kita seperti kita memandang mereka. Dan bicara sombong, nanti kita akan membaca hadis Nabi SAW bahwasanya sombong itu adalah batarul haq. Sombong itu ya menolak kebenaran dan meremehkan orang. Jadi ada sombong kepada kebenaran, ada sombong kepada manusia. Sehingga itulah ini sombong. Baik, kita akan membaca beberapa ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan sudah menjadi tradisi beliau ya, ketika beliau mau masuk ke dalam hadis-hadis Nabi, beliau memulainya dengan beberapa potongan ayat yang mengingatkan kita tentang permasalahan yang akan dibahas. Nah, silahkan dibaca. Masih mute kayaknya. Ukti Tanti, silakan. Ukti Tanti. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والعاقبة hanya panjang. والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. Nah. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah jemaah. Ya, Allah menyebutkan akhirat itu buat siapa? Kalau kita melihat alam yang dilewatin manusia itu ada 4. Ada alam sebelum kita lahir, yaitu alam tatkala kita berada di perut ibunda kita. Kemudian alam yang kedua adalah alam dunia. Kemudian alam yang ketiga adalah alam barzakh sebagai pendahuluan dari alam yang keempat, yaitu alam akhirat. Kita sudah melalui alam di kandungan ibunda kita. Lalu kita sekarang berada di alam dunia. Yang kalau kita memandang kehidupan dunia ini, ya kita melihat bagaimana kondisi manusia.
Ada orang-orang yang kaya raya, ada orang-orang yang sukses, ada orang-orang yang ya memiliki jabatan, kekuasaan. Padahal mereka bukan orang-orang yang bertakwa. Bahkan mungkin mereka adalah manusia-manusia yang bejat, yang zalim. Mungkin kita pernah mendengar cerita Fir'aun, bagaimana dia berkuasa, dan bagaimana Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul, hidup penuh dengan kesulitan. Maka Allah ingatkan di sini, ada alam nanti setelah alam dunia ini, barzah dan alam akhirat. Maka Allah katakan, tilka darul akhirah. Negeri akhirat itu buat siapa? Allah katakan, buat orang-orang yang tidak sombong. Buat orang-orang yang menerima kebenaran. Bukan untuk orang-orang yang congkak, suka membuat kerusakan di muka bumi. Lalu Allah ingatkan, wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu buat orang yang bertakwa. Kalau mungkin kita melihat dalam kehidupan dunia ini, orang-orang yang bertakwa kok seakan-akan mereka dihinakan, ya, mereka dikucilkan, mereka ditindas. Sebagaimana kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya ketika di Mekah. Siapa yang terhormat dalam pandangan manusia? Mungkin Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Itu dalam kacamata penduduk Mekah pada waktu itu. Tapi Allah katakan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu buat orang-orang yang bertakwa. Ahibati fillah. Kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang miskin. Kenapa? Karena biasanya orang miskin, dia nggak punya sarana untuk sombong. Sehingga mudah bagi dia untuk menerima kebenaran. Begitulah pengikut para nabi. Di kota Mekah, ada orang-orang kaya yang mengikuti Nabi SAW, yang beriman dengan Nabi. Tapi lebih dominan orang-orang yang lemah. Bahkan bagaimana mereka menolak dakwah Nabi, ya. Nabi kita Muhammad SAW, mereka pernah mengatakan, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Kalau Quran ini turunkan kepada orang yang besar, ya, di antara dua kampung ini, yakni kota Mekah dan kota Taif ini. Orang besar gitu, dalam pandangan manusia besar. Kenapa kok malah Muhammad SAW yang mendapatkan wahyu itu? Jadi mereka menolak kebenaran. Tapi akibat yang baik buat orang-orang yang bertakwa. Sehingga kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Sebagian orang itu menjual agamanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Karena dalam pandangannya kok seneng banget nih orang-orang ini. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, bablas, nggak ada lagi halal haram buat dia. Nyaman hidupnya. Mereka sengsara, menderita sebenarnya. Tapi nanti akan tampak ketika kematian tiba. Ketika masuk kepada awal persinggahan akhirat, sampai nanti kepada kehidupan akhirat, itu dijadikan buat orang-orang yang bertakwa. Yang sombong, yang congkak, yang angkuh, yang suka menolak kebenaran, yang disampaikan sebuah petuah, dibacakan firman Allah, disampaikan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, nggak mau. Kenapa? Karena dia merasa benar udah. Dia merasa dirinya yang terbaik. Semua orang salah. Ya, bagaimana dia akan mendapatkan surga Allah kalau kebenaran yang disampaikan ditolak sama mereka? Barakallahu fiik. Nah, silakan lanjutkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Nah, ini ayat seakan-akan dikhususkan buat Nabi SAW. Karena Allah mengatakan kepada nabinya, wala tamshi fil ardi marha. Namun ayat ini adalah pesan untuk umatnya agar belajar adab, etika berjalan. Bayangkan dalam agama kita, berjalan pun ada aturannya. Berbicara pun ada etikanya. Kadang-kala kita melihat orang dari gaya jalannya udah kelihatan sombong. Membusungkan dadanya. Mungkin pandangan wajahnya menunjukkan dia gak suka sama orang-orang itu. Meremehkan orang lain. Engkau mau kemana gitu? Engkau tidak akan dapat menembus bumi. Engkau gak akan setinggi gunung. Engkau kecil gitu loh. Apa yang mau disombongkan itu apa? Cobalah orang-orang yang merasa sombong ini. Dia berdiri di bawah tiang listrik. Lebih besar mana dia sama tiang listrik? Gak pernah tiang listrik merasa sombong. Dia bahkan dengan ketinggiannya berguna dan memberikan manfaat kepada umat manusia. Orang-orang yang sombong coba berangkat ke gunung. Dia lihat dirinya. Dia pandang itu gunung. Kecil dia itu. Tapi memang mata manusia ini kadang-kala lupa. Dia memandang dirinya di cermin lebih besar dari wujud aslinya. Masya Allah. Ana pernah melihat potongan video. Ada sekelompok orang di syuting ya. Tahu-tahu zoomnya itu zoom in. Ya. Semakin menjauh. Zoom out ya. Semakin menjauh. Ternyata mereka ada di tempat yang jauh. Kecil mereka itu. Maka Allah ajarkan kepada Nabi sebuah adab dalam berjalan. Untuk tidak sombong. Lalu Allah sebutkan alasannya. Engkau itu gak akan bisa nembus bumi. Orang kalau pakai baju baru atau sandal baru atau mobil baru. Lain gayanya dia. Dengan orang yang bajunya ya mungkin lama, jelek. Dia biasanya tawadhu. Maka semoga kita bisa belajar adab berjalan kaki atau naik motor. Ini teman-teman yang naik motor, moge umpamanya. Ya gayanya sama orang yang naik motor lain, motor biasa. Maka tolong, masalahnya masalah hati. Jangan merasa lebih dari orang lain. Jangan. Engkau adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kadang-kala ada orang yang naik moge tahu-tahu dia terpleset, jatuh. Enggak bisa engkau memberdirikan motormu sendiri. Engkau butuh orang lain. Orang lain yang bantuin engkau.
Sehingga pandangan merasa lebih dari orang lain, merasa tidak butuh sama orang lain, meremehkan orang lain, itu hilang dari diri kita. Karena kita tahu, anak ini apa sih? Pernah ada seorang yang lagi tawaf. Ketika tahu kayaknya terinjak pakaian dia dari belakang. Ini orang pejabat negara. Ketika diinjak, dia menoleh sambil mengatakan, engkau gak kenal sama aku. Kenal aku sama engkau. Engkau tercipta dari air mani yang hina. Engkau nanti akan balik jadi tanah. Dan dalam fase kehidupanmu, engkau membawa kotoran di perutmu. Orang yang sombong ini sadar. Iya. Aku tuh tercipta dari air mani yang hina. Bakal mati jadi tanah. Dan ketika hidup kemana-mana, kita bawa kotoran di perut kita. Kemanapun kau pergi. Apa yang hendak kau sombong? Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Ayat yang di surat Luqman ya. Nah, Surat Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. subhanallah. Ya, ini juga diajarin bagaimana kita muamalah sama manusia. Ada orang yang memalingkan wajahnya. Apa bahasanya ya? Dia pokoknya dia memalingkan wajahnya. Hah? Bukan buang wajah. Ya, kalau jalan tuh sambil menunjukkan pipinya. Nggak mau ngelihat sama orang. Tadi kalau dikatakan mau buang wajah mungkin. Dan jangan berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Biasa aja lah jalannya. Ya muslim itu jalannya tegak ya. Tapi nggak sombong. Nabi SAW itu kalau jalan seperti turun dari bukit. Artinya jalannya itu enak tuh. Tapi tidak sombong. Kenapa Allah nggak suka? Innallaha la yuhib. Sesungguhnya Allah tidak menyukai siapa? Setiap orang mukhtal. Mukhtal itu dari kata asal khail, kuda. Karena biasanya orang kalau naik kuda itu, kalau nggak jaga hati, dia merasa berada di atas, yang lainnya berada di bawah. Dia yang paling gede, dia yang paling tinggi. Allah nggak suka dengan orang yang angkuh, yang sombong, dan membanggakan diri. Apa yang hendak engkau banggakan? Biasanya kedudukan, jabatan, kekuasaan, harta, ilmu, rupa, itu menjadi alat yang mendorong orang untuk sombong. Kita bentar lagi akan baca ayat
yang berada di surat Al-Qasas ya. Naam. Berkaitan dengan Qarun. Naam, tafadhal dibaca. تفضل أختي إيدا. أختي إيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Dia, Qarun, berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قال الذين يريدون الحياة الدنيا
Ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu lazu hizzin Hadzin. azim. Innahu lazu hazzin azim. Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Dan pahala yang besar itu hanyalah diperoleh oleh orang-orang yang sabar. وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فما كان له من فئة ينصرونه من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من Muntasirin. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Tanya nggak panjang. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Nah, maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Itu Qarun, jemaah. Sosok orang terkaya di masa Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kalau bicara kekayaannya, Allah memberikan kepadanya gudang-gudang harta yang kuncinya itu dipikul oleh orang-orang yang kuat. Disebutkan bahwasanya jumlahnya ya antara 3 sampai 10 orang yang memikul. Ada yang berkata 10 sampai 40 orang. Dan mereka adalah orang-orang yang kuat. Kaumnya ketika melihat Qarun berjalan ya, dengan kemewahannya, mereka memberikan nasihat, la tafrah, kau jangan sombong, kau jangan gembira yang menjadi sombong. Orang itu gembira nggak apa-apa, gembira bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, tapi jangan sampai sombong. Allah nggak suka gitu. Kemudian dikasih arahan, dikasih tahu dia, Allah berikan kepadamu, Masya Allah, berlimpah harta ini, cari akhirat kau. Ini kesempatan. Berapa banyak pintu-pintu kebaikan yang dapat dilalui dengan harta. Membantu orang lain ya, fakir miskin, bangun masjid, bangun sekolahan. Aduh banyak, kau punya uang buat apa gitu loh. Disimpan semuanya buat apa? Engkau carilah akhirat. Tapi jangan lupa engkau hidup di dunia. Artinya jangan dihabiskan semua. Engkau perlu juga uang untuk biaya hidup. Disuruh dia berbuat baik. Diingatkan engkau berbuat baik itu. Ya jangan lupa Allah berbuat baik kepadamu loh.
Ini orang kadang-kala nggak merasa harta yang dia milikin itu pemberian Allah. Dia merasa ini karena usaha, ini karena perjuangan, karena kepandaian. Makanya apa yang terjadi sama Qarun? Dikasih nasihat, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dikasih tahu Allah nggak suka loh sama orang-orang yang berbuat kerusakan, yaitu berbuat kemaksiatan dengan hartanya. Bukan dia menerima nasihat, bukan dia merenungkan itu petuah dari orang-orang, malah dia mengucapkan sebuah ucapan yang jadi kehancuran dia. Ini ujub plus sombong. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku tuh bisa seperti ini, punya harta berlimpah ruah karena ilmu yang aku miliki, atau karena Allah tahu aku pantas mendapatkannya. Subhanallah. Apa nggak tahu Qarun ini? Bagaimana kehancuran orang-orang? Fir'aun hancur binasa. Kenapa dia nggak ambil pelajaran dari itu? Kemudian bagaimana dia keluar lagi dengan kemewahannya. Ada kan orang kalau keluar rumah mesti dia menunjukkan kemewahan dia. Jadi dia suka itu. Ya tentu manusia yang berambisi dunia, dia menginginkan seperti yang dimiliki Qarun. Antum kalau ngelihat ada crazy rich atau ada orang kaya raya pakai mobil yang bagus, pakai motor bagus ini, antum ngelihat ya Allah, kapan anak punya kayak gitu? Ada perasaan itu buat orang-orang yang ambisinya dunia. Ketika orang-orang menginginkan apa yang dimiliki Qarun, yang diberikan oleh Allah kepada Qarun, bahkan mereka mengatakan innahu ladzu hadzin azim. Dia itu benar-benar orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Haibbatifillah. Dunia dan isinya itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Tapi karena orang ini ambisinya dunia, maka dia berpikir, "Oh, ini beruntung banget orang ini. Kaya banget orang itu." Yang punya ilmu, yang tahu bahwasanya dunia ini akan ditinggalkan. Sepanjang apapun umurmu, seluas apapun kekuasaan, kau bakal mati. Meninggalkan dunia selama-lamanya. Maka yang punya ilmu mengatakan, celaka kalian. Pahala dari Allah itu loh yang lebih baik. Engkau bisa beriman, engkau bisa beramal soleh. Ini yang keberuntungan yang besar. Kita bisa duduk kajian nih sekarang. Ini keberuntungan loh. Bagaimana tiap detik yang kita lewatin akan menjadi pahala. Tapi itu butuh kesabaran. Nggak bisa melakukan ketaatan kecuali orang-orang yang sabar. Qarun habis ceritanya. Ceritanya sampai hari ini masih diceritakan harta karun. Fakhasafna bihi wa bidaril ard. Allah benamkan dia bersama rumahnya, bersama semua hartanya ke dalam bumi. Nggak ada yang bisa nolongin dia. Siapa yang mau nolongin dia? Kalaupun dia punya pasukan, punya tentara, punya prajurit, punya bodyguard pengawal. Mungkin bodyguard itu kalau ada yang mau memukul Qarun, mungkin dia bisa menyelamatkan Qarun. Ada yang mau nembak Qarun, mungkin dia bisa lah bagaimana menyelamatkan Qarun. Tapi kalau bumi ini terbelah, kemudian rumah dan Qarun masuk ke dalamnya, apa yang bisa dilakukan oleh bodyguard Qarun? Setelah kejadian itu, yang kemarin
berambisi dunia, ingin seperti yang dimiliki Qarun, nggak jadi mereka. Ya Allah, ternyata Allah itu meluaskan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah nggak kasih karunia sama kita, habis kita kayak Qarun. Maka kisah Qarun ini seharusnya menjadi pelajaran buat setiap hamba bahwa nggak ada yang bisa engkau sombongkan. Nggak ada. Karena sejatinya semua milik Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, apa yang kita ucapkan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika terkena musibah, kehilangan motor, kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita katakan inna lillah, kami milik Allah, kami, dan kepadanya kita akan kembali. Barakallahu fiik. Ini adalah beberapa ayat yang berkaitan dengan bab ini. Kita akan masuk ke hadis yang pertama dalam bab ini. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 612. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Faqala rajulun, inna rajulu yuhibbu an yakuna sawbuhu hasanah. Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanah wa na'aluhu hasanah. Qala inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Lantas ada seseorang yang bertanya, sesungguhnya ada orang yang ingin bajunya bagus dan sandalnya pun bagus. Maka beliau menanggapinya, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Pernah nggak kita mengeluhkan keluarga kita, ya? Kadangkala ada seorang istri yang mengeluhkan suaminya, Ustaz, sulit Ustaz, udah dikasih tahu, udah dikasih nasihat, nggak ada yang masuk. Atau orang tua, aduh orang tua anak ini Ustaz, entah gimana kita harus bersikap. Sudah Ana sampaikan dengan cara yang baik. Ana panggilkan seorang guru. Tapi masuk sini, keluar sini. Atau ada seorang anak yang orang tuanya sudah angkat tangan. Nggak mau dikasih tahu. Nggak bisa dikasih tahu. Itu sombong. Makanya sangat sulit bagi kita memperbaiki orang yang sombong ini. Karena dia merasa udah baik, yang lainnya salah, yang lainnya nggak ngerti. Hanya ana yang ngerti, hanya ana yang faham, kalian semua nggak ngerti apa-apa. Maka Nabi SAW menyebutkan la yadkhulul jannah. Nggak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Yang di hatinya ada seberat sawi. Dzarrah itu di sini diterjemahkan biji sawi ya. Tapi yang biji sawi itu khardal ya. Mungkin dzarrah ini adalah semut. Semut yang kecil. Yang di hatinya ada sebesar semut dari kesombongan. Ketika Nabi menyampaikan ini, ada seorang yang khawatir. Dia sombong. Maka dia tanya kepada Nabi SAW, karena dia takut gak masuk surga.
Jangan sombong sebesar gelas, sebesar semut aja nggak masuk surga. Lalu dia bertanya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Ya Rasulullah, gimana dengan orang yang dia ingin bajunya bagus, dia senang pakai baju bagus. Kan ada orang jamaah, kita ngeliat ya Allah selalu perlente dia, selalu kalau pakai baju itu bagus ya, rapi. Dan kalau pakai sandal juga yang bagus, naik kendaraan yang bagus. Ada orang yang suka gitu. Orang ini mengatakan, gimana dengan orang yuhibbu, dia menyukai hal itu. Apakah itu masuk sombong? Maka Nabi SAW mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah innallaha jamil. Beliau katakan Allah itu maha indah dan cinta dengan keindahan. Artinya nggak ada masalah orang itu punya rumah yang bagus, naik mobil yang bagus, pakai motor yang bagus, nggak apa-apa. Allah itu suka dengan keindahan. Tapi sombong itu batarul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran ini ada yang tingkatannya sampai kafir. Seperti orang-orang yang diajak untuk masuk Islam, dia tolak kebenaran tersebut. Dia menolak. Dia menolak untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Tapi ada yang tidak sampai kufur, menolak kebenaran. Ya gara-gara dikasih nasihat, dibacakan ayat-ayat Allah, oh dia nggak terima ini itu. Dan ini menolak kebenaran. Ini sombong. Walaupun dia nggak kekal di neraka, tapi dia bakal diadab. Harus dibersihkan kesombongan dari hati dia. Wa ghamtun nas, ini sombong kepada manusia. Ada sombong kepada kebenaran, ada sombong kepada manusia. Dia meremehkan orang lain. Wallahi jamaah, kita perlu berhati-hati dengan yang namanya sombong ini. Dan sekali lagi biasanya kalau engkau menduduki sebuah jabatan, sebuah kursi yang berada di atas orang lain, yang terkadang jabatanmu itu membuat dirimu nggak boleh salah. Engkau merasa nggak boleh salah, nggak boleh salah, nggak boleh kalah, dan itu sombong. Ada orang kadang kalau menyampaikan pendapat ini, ya nggak ada salah pendapatnya itu, nggak benar itu. Karena engkau nggak ingin ada orang lain yang pendapatnya lebih bagus dari pendapatmu. Ini termasuk meremehkan orang. Rasulullah SAW itu menerima loh pendapat orang, mendengarkan pendapat mereka, dan melaksanakan ketika pendapat itu baik untuk dilaksanakan. Tapi ada orang-orang yang ghamtun nas. Udah nggak ada yang tahu, ana aja yang tahu, nggak ada yang paham semuanya. Maka memang sulit sekali ya memperbaiki orang yang seperti ini. Dan boleh jadi orang itu adalah kita yang nggak mau menerima masukan dari orang, meremehkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 613. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyaminik qala la astati' qala la istata'ta ma mana'ahu illa al-kibr qala fama rafa'aha ila fi rawahu Muslim. Dari Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu,
bahwasanya ada seseorang yang makan di sisi Rasulullah SAW dengan menggunakan tangan kirinya. Maka beliau menasihati, makanlah dengan tangan kananmu. Tidak bisa, jawab orang itu. Maka beliau mengatakan, semoga kamu tidak akan pernah bisa. Tidak ada yang menghalanginya menggunakan tangan kanan kecuali kesombongan. Akhirnya orang itu tidak bisa mengangkat tangan itu ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar jamaah. Bicara adab makan dan minum. Maka kita tahu orang Islam itu makan dan minum dengan tangan kanan. Dan orang kafir, ya biasa mereka makan dan minum dengan tangan kiri. Karena mereka adalah pelindung-pelindung setan. Pengikut-pengikut setan. Muslim nggak boleh jadi pengikut setan. Nabi SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Apabila seseorang makan, hendaklah makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Minum dengan tangan kanannya. Kenapa? Fa inna syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Syaitan. Makanya Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya hadis ini yang baru saja kita baca, ini menunjukkan bahwa makan dan minum dengan tangan kanan itu wajib hukumnya. Bukan sunnah, bukan anjuran, bukan engkau boleh makan dengan tangan kirimu. La. Buktinya Nabi SAW, ketika orang ini makan dengan tangan kirinya, dan Nabi menyuruh dia, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Dia mengatakan, la astati, nggak bisa aku. Mungkin dia orangnya kidal, mungkin dia biasa makan dengan tangan kiri. Kan ada orang yang memang kebiasaan, bukan nggak bisa, tapi karena kebiasaan. Nabi memberikan arahan kepada dia. Lalu kata orang ini, nggak bisa. Nih kalau nggak bisa, kata Nabi, semoga engkau nggak bisa. Nabi menjelaskan orang ini tidak mau makan dengan tangan kanannya karena dikasih nasihat Nabi, kecuali karena sebab sombong. Itu alasannya. Sehingga orang ini lumpuh, tidak pernah mengangkat tangan kanan. Ahibati fillah. Terkadang ada orang yang makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Tapi tatkala dia minum sambil makan, dia minum dengan tangan kiri. Dengan alasan apa? Alasannya ya kotor gelasnya nanti kalau anak pegang dengan tangan kanan anak. Cobalah. Jangan meremehkan masalah ini. Gelas mungkin kotor kalau kita pegang. Gelas itu udah gak akan dipakai lagi sama orang. Apalagi kalau di restoran, engkau minum dengan tangan kananmu yang habis pegang makanan, engkau minum, gelas itu bakal dicuci, gak bakal dipakai orang lain. Sampai dicuci. Artinya nggak ada alasan gitu. Atau engkau boleh taruh di sini kemudian engkau minum. Yang penting dengan tangan kanan. Kenapa? Baru boleh pakai tangan kiri kalau tangan kananmu lumpuh. Nggak bisa dipakai. Ada orang yang makan dengan tangan kanan, kerupuk dengan tangan kiri. Setan yang makan dan minum dengan tangan kiri. Masa kita mau jadi kayak setan? Dan para orang tua hendaklah membiasakan anaknya dengan adab Islam. Walaupun anaknya kidal. Kenapa? Kesian tuh anak. Kalau sampai besar dia makan minum tangan kiri. Dilihat sama orang-orang. Ini orang muslim apa kafir? Makan dan minum dengan tangan kiri. Duh, kenapa? Karena setan yang makan dan minum dengan tangan kiri. Kemudian kita kalau menegur orang ketika makan dan minum dengan tangan kiri, ya perlu adab ya. Kadang-kala kita berbisik sama dia. Atau
sambil bertanya sama kawannya, apa sih makan dengan tangan kiri itu hukumnya apa? Padahal ada orang yang makan dengan tangan kiri. Ya, supaya orang tuh nyimak, oh ternyata nggak boleh gitu. Karena ada tadi anak-anak yang tumbuh besar dari keluarga yang nggak peduli anaknya makan minum dengan tangan apa. Dan setan itu selalu hadir. Ketika dia mau makan, hadir setan. Ini baca bismillah nggak ikut. Tapi bagaimana orang ini bisa menyerupai setan? Itu makan dan minum dengan tangan kiri. Kita lihat Nabi SAW mendoakan orang yang sombong ini agar tidak bisa mengangkat tangan kanannya dan tangan kanannya lumpuh. Karena dia ngomong nggak bisa. Tangan kanannya lumpuh sehingga dia tidak pernah bisa mengangkat tangan kanannya kembali. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas pemaparan materinya. Semoga kita bisa memahami dan mengambil hikmah dari kajian kita hari ini yang telah dipaparkan oleh Ustazuna. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi jamaah Zoom yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand dan mendrop dulu pertanyaannya di kolom chat. Ini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, Ustaz. Untuk pertanyaan pertama, silahkan kepada Tara untuk membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik Ustadz atas segala ilmunya yang diberikan. Semoga Ustadz dan keluarga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Awan izinkan saya bertanya, ketika kita berbicara tentang Islam dengan sesama muslim dan saling berbagi, terkadang lawan bicara kita menganggap kita ini ujub. Padahal kita baru saja mendapatkan ilmu ketika kajian dengan maksud berbagi informasi, pengetahuan Islam, tapi anggapan manusia berbeda-beda. Apakah ketika kita berbicara pengetahuan Islam harus melihat siapa lawan bicara kita agar terhindar dari pertikaian? Dan bagaimana menghindari ujub ini dalam mendakwah? Karena sekiranya ada perbedaan tipis, padahal maksud kita baik agar menjadi amalan jariah. Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Ya, kita tatkala berbicara memang perlu tahu lawan bicara kita. Bahasa apa yang akan mudah dicerna oleh dia. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Ma anta bimuhaddithin qauman la tablughu uquluhum illa kanat li ba'dihim fitnah." Tidaklah engkau berbicara kepada suatu kaum dengan satu pembicaraan yang enggak sampai ke akal mereka, melainkan yang kau sampaikan itu akan jadi fitnah buat mereka. Maka kita perlu tahu siapa yang kita ajak bicara. Kemudian cara kita berbicara itu juga menentukan. Contohnya kita mengatakan afwan ya. Umpamanya kalau antum berkenan nih, aku tadi baru habis kajian. Kalau engkau mau, aku mau sampaikan yang aku tadi fahami. Ya, aku lakukan ini sih karena perintah Nabi SAW untuk menyampaikan walaupun satu ayat. Jadi menunjukkan ada latar belakang menyebabkan kita nyampaikan itu. Sehingga prasangka ujub itu hilang dari dia. Kalau ternyata enggak, aku lagi enggak mau dengerin, ya sudah enggak apa-apa gitu. Jadi bahasa kita membawa dakwah ini, berbagi sama orang itu, perlu kita pilih kata-kata yang sesuai. Yang ketiga, ya kita kalau mengikuti prasangka manusia, kita enggak akan berdakwah. Tapi kita harus ikhlas lillahi ta'ala, mengikuti cara Nabi SAW dalam berdakwah. Ya udah, orang mau ngomong apa selama kita sudah maksimal berbuat, ya itu yang dapat kita lakukan. Bagaimana
Kaumnya Nabi Lut mengatakan Nabi Lut ini innahum unasun mereka adalah manusia-manusia yatatahharun yang sok suci mereka, sok suci. Itu anggapan, itu persepsi manusia. Maka kita nggak perlu mengikuti persepsi dia. Kita itu disuruh berbaik sangka sama orang lain, nggak boleh suudzon sama orang lain. Maka kalau orang itu akhirnya suudzon sama kita, padahal kita sudah kasih muqaddimah, pendahuluan yang dengan itu harapannya dia mau menerima. Maka setelah itu kita doakan orang itu semoga menerima kebenaran tersebut. Adapun bagaimana menghindari ujub. Ujub itu kalau kita tahu ilmu kita dari Allah, semuanya dari Allah, kemudian kita tahu dengan dosa-dosa kita, nggak akan ujub. Orang mau muji kita, mau nyanjung kita. Seperti cerita seorang alim ulama ketika dia melewatin orang-orang yang sedang duduk, dia mendengar orang-orang itu memuji diri dia. Fulan, ini fulan, ini fulan. Apa kata dia? Allahumma innahum la ya'rifunani wa anta ta'rifuni. Ya Allah, orang-orang itu gak kenal sama aku. Engkau yang kenal sama aku, ya Allah. Ujub itu akan hilang. Ketika kita tahu, iya, kita ini banyak dosanya. Kita bisa seperti karena Allah tutupin dosa-dosa kita. Sehingga perlahan-lahan ujub itu akan hilang. Dan ketika seorang ikhlas lillahi ta'ala, maka nggak akan membahayakan dia pujian orang atau celaan orang. Karena memang dia berbuat bukan mengharapkan pujian dan bukan takut celaan manusia. Dia berbuat karena berharap keridhaan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiqna. Semoga dipahami Ukhti Tara, dan juga ada banyak pertanyaan yang mirip-mirip dengan pertanyaan dari Ukhti Tara ini. Semoga juga sudah menjawab penjelasan dari Ustadz yang barusan. Berikutnya pertanyaan dari Ukhti Dwi Kurniawati. Silahkan Ukhti Dwi Kurniawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Pak Ustadz, saya mau tanya, ada kemungkinan nggak sih ujub atau sombong itu sebetulnya nggak disengaja gitu. Jadi sebetulnya kita sama sekali nggak pengen itu gitu, tapi kadang suka ada dalam hati muncul kayak dikomporin gitu. Wah ini nih, wah itu nih gitu. Padahal kita sendiri nggak pengen seperti itu gitu loh Pak. Jadi ini hatinya yang gimana ya? Itu sebetulnya hati kita sendiri atau mungkin bisikan-bisikan yang nggak jelas gitu atau gimana ya Pak? Padahal kita sendiri tahu itu ujub atau itu sombong, dan kita pun nggak pengen dan nggak ada niatan pengen seperti itu gitu. Nah kalau misalnya muncul tiba-tiba dalam hati yang macu buat ternyata itu sikap ujub atau sombong, itu gimana ya Pak Ustadz? Subhanallah. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mahibati fillah. Orang itu ketika faham, ketika ngerti dengan larangan sombong dan ujub, dia nggak kepingin sombong dan ujub. Setelah kita menyimak kajian ini, kan perasaan kita, aduh aku nggak kepingin sombong, nggak kepingin ujub karena dapat menggugurkan amalan, masuk neraka. Tapi setan tidak akan tinggal diam. Maka kalau tadi dikatakan sebenarnya nggak ingin ujub ya. Mungkinkah orang ujub nggak sengaja? Ya karena ujub ini perasaan yang di hati. Ya hatinya sengaja melakukan hal itu. Jiwa dia. Dan setan membisik-bisikkan dia untuk ujub. Engkau itu seperti ini, seperti itu. Ada bisikan itu yang menyebabkan dia merasa adalah orang yang baik, amalannya banyak. Itu kerjaannya setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang kerjanya selalu menebarkan was-was, gangguan di hati manusia. Jadi kita perlu berhati-hati dengan hati kita. Ada dosa yang kita sadar melakukannya. Karena kita bisa ukur, aku melakukan dosa tadi.
Aku mengambil sesuatu yang bukan milikku. Ini dosa yang dilakukan oleh raga. Tapi dosa yang dilakukan dengan hati kita, hanya kita yang tahu. Maka kita perlu berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Minta perlindungan dari sifat-sifat buruk. Dari bisikan dan godaan setan. Agar kita terhindar dari ujub ini. Kalau kita nggak berusaha melawan, ya kita akan ikut. Yang nanti akan berpikir, aku nggak sengaja ujub. Gimana nggak sengaja ujub? Nggak sengaja itu nyenggol sesuatu dengan tangan kita, oke nggak sengaja melakukan itu. Tapi kalau bicara ujub, ya mungkin dia bukan nggak sengaja, dia nggak sadar bahwa dia melakukan ujub. Padahal dia melakukan ujub itu. Maka kita perlu bertanya ya kepada seorang yang berilmu, aku itu punya perasaan kayak gini, boleh nggak ya? Perasaan itu ada. Sebenarnya aku nggak kepingin. Nah, kalau nggak kepingin, disinilah kita tahu dosa itu sesuatu yang mengganjal di dalam hati dan kita nggak ingin orang lain tahu, itu dosa. Jadi kalau perasaan itu kita nggak ingin orang lain tahu, bisa jadi ini dosa. Jadi nggak enak di hati kita. Mungkin seperti itu yang bisa kita lakukan untuk melawan tadi gangguan, bisikan-bisikan setan yang selalu membisikkan keburukan kepada kita. Innan nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Ya kita minta tolong sama Allah dan terus berusaha dengan cara tadi memandang, aku ini bisa beramal karena Allah. Aku bisa melakukan ini karena Allah. Semuanya karena Allah. Ketika melihat ada orang yang tersesat, ya Allah, ya alhamdulillah kita bersyukur sama Allah. Kita dikasih keteguhan dalam agama ini. Barakallahu. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Ufti Afni. Silakan Ufti Afni. Silakan di unmute Ufti Afni. Minta dibacakan aja. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz keluarga serta tim senantiasa dalam lindungan Allah. Afwan izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya dalam syariat Islam mengenai berjalan dengan membungkukkan badan? Yang kedua, apakah sungkem kepada orang tua termasuk kategori kesyirikan Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara berjalan sambil menunduk. Jadi memang kita itu tahu dalam peribadatan kepada Allah ada yang namanya ruku, membungkukkan diri. Itu adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla yang kita tidak boleh berikan kepada orang lain. Sujud pun seperti itu. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, dahulu itu diperbolehkan. Bahkan diperintahkan sujud kepada selain Allah seperti yang terjadi dengan Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, sujud penghormatan. Tapi setelah itu nggak boleh lagi gitu loh. Nabi alaihissalam mengatakan kalau aku membolehkan seorang sujud buat orang lain, maka aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Ini kalau boleh, ternyata nggak boleh gitu. Walaupun aku nggak beribadah, Ustaz, aku nggak menyembah, tapi aku sekedar menghormatin. Iya, ada penghormatan yang lain dalam Islam. Bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua ya. Kalau bicara sungkem ya, kita itu diperbolehkan mencium tangan kedua orang tua kita. Mencium kepala orang tua kita. Bahkan para ulama banyak yang menyebutkan diperbolehkannya kita mencium kaki orang tua kita. Mencium. Jadi bukan sujud sama orang tua kita, tapi mencium. Jadi kalau kita dibilang sungkem itu memang sebenarnya Anda mau mencium tangan ibu, mencium kakinya ibu, bukan dalam rangka sujud kepada ibu, maka hal itu diperselisihkan oleh para ulama dan Anda melihat
yang membolehkan dalilnya lebih kuat. Ingat, mencium dan bukan sujud. Hadza wallahu a'lam. Baik, semoga dipahami Ukti Afni. Berikutnya pertanyaan dari Ukti Ida. Silahkan Ukti Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz, ini ada satu surat Al-Asr 22 dan 24, apakah boleh diamalkan? Katanya jika mengamalkan ini maka malaikat akan berselawat buat kita dan mendapat syafaat selawat tersebut. Surat apa? Al-Hasyr. Al-Hasyr. Al-Hasyr 22 sampai 24, Ustaz. Nah, apa yang ditanyakan yang mengamalkan itu? Yang mengamalkan itu akan malaikat akan berselawat buat kita dan mendapat syafaat selawat tersebut. Ini pertanyaan titipan dari yang mau bertanya, Ustaz. Siap, barakallahu fikum. Ahibati fillah, ini kayaknya akhir surat Al-Hasyr ya. Iya. Dari huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Taib, ana pernah ditanya ya, ini surat Al-Hasyr, huwallahu alladzi la ilaha illahu wal malik, dari yang sebelumnya ayat 22. Nah, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Kalau kita melihat 3 ayat terakhir ini menceritakan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Di situ ada nama-nama Allah yang banyak sekali yang tidak terkumpul di ayat-ayat lainnya. Di banyak ayat itu ya ada nama Allah di awal atau ada nama Allah di akhir, tapi ini kumpulan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Berkaitan dengan keutamaan akhir surat Al-Hasyr ini ada banyak hadis ya. Tadi yang disebutkan bahwasanya malaikat akan bersolawat kepada dia. Ana nggak tahu dengan kesahihan hadis itu, tapi mungkin ana temukan di beberapa hadis yang berkaitan dengan surat Al-Hasyr ini. Ini hadis dari Abu Umamah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a khawatima suratil Hasyr fi lailin aw naharin faqabadahu Allah fi tilka al-lailah aw dhalika al-yawm faqad awjaba Allah lahu al-jannah. Barang siapa yang membaca penutup surat Al-Hasyr di malam atau di siang lalu dia meninggal dunia, kalau dia meninggal di malam hari itu atau di siang hari itu, maka dia udah pasti masuk surga. Namun hadisnya dhaif. Jadi nggak bisa diamalkan. Bukan nggak bisa diamalkan ya. Ayat ini kita baca gitu. Ini adalah ayat dari Al-Quran Al-Karim. Namun meyakini bahwasanya fadilahnya seperti ini, dia perlu adanya penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ada hadis yang lainnya. Ada banyak sih hadis-hadis ini jamaah, tapi hampir semuanya adalah dhaif hadis tersebut. Jadi mungkin yang berkaitan dengan hadis yang tadi ana belum dapatkan. Kalau yang membaca awakhir surat Al-Hasyr itu malaikat akan bersalawat kepada dia, tapi ada beberapa hadis yang seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan bahwasanya Nabi ditanya oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi tentang Ismullah al-Azam, nama Allah yang paling agung.
Lalu Nabi mengatakan, ya Abu Hurairah, alaika bi akhir suratil hasyr. Maka hendaklah engkau membaca akhir surat Al-Hasyr, perbanyak membacanya. Itu perintah Nabi SAW. Namun hadisnya dhaif. Jadi wallahu a'lam bishawab, kalaupun ada hadis yang sahih, ana belum mendapatkannya, tapi kebanyakan hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah akhir surat Al-Hasyr ini dhaif. Namun sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh membacanya. Kapanpun kita membacanya dipersilahkan. Apalagi kalau kita membacanya sambil merenungkan nama-nama Allah, yang mana seorang hamba ketika mengenal Tuhannya, dia akan semakin cinta kepada Allah Azza wa Jal dan akan bertambah keimanannya. Jadi kalau fadilah itu kita kesampingkan, tapi kita fokus membaca surat Al-Hasyr, karena kita tahu satu huruf adalah 10 kebaikan, satu ayat adalah lebih baik daripada seekor onta. Kemudian apalagi itu berisi tentang nama-nama Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah, dari satu surat ke surat lainnya itu memang nggak sama secara fadilahnya. Kita tahu Al-Fatihah lebih baik daripada Qul huwallahu ahad. Itu surat yang paling mulia. Ayat kursi lebih baik dari semua ayat-ayat lainnya. Dan nggak sama dengan Tabbat yada abi lahabi watab dibandingkan dengan surat Al-Hasyr yang berisi nama-nama Allah ini. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallah khairan Ustaz pencerahannya. Semoga dipahami Hutaidah. Berikutnya pertanyaan minta tolong dibacakan saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, saat ini saya sedang ada masalah dengan suami, dan di saat suami saya emosi, beliau menghina saya dan kedua orang tua saya secara langsung Ustaz. Beliau merasa dirinya dan keluarganya jauh lebih baik daripada keluarga saya. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana menyikapi kondisi seperti ini. Jazakallah khair. Allahu Akbar jemaah. Iya, sombongan ini penyakit jemaah. Astagfirullahaladzim. Kadangkala kita merasa keluarga kita lebih baik daripada keluarga istri kita. Apa sih standar lebih baik? Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Tidak bicara jabatan, tidak bicara wajah, tidak bicara harta, tapi yang paling bertakwa. Kemudian kalau engkau merasa lebih baik, engkau bisa terkena penyakit ujub tadi. Engkau jadi orang paling buruk gara-gara ujub itu. Yang awalnya baik, momennya memang keluargamu lebih soleh, lebih taat sama Allah Azza wa Jalla, dan engkau memang lebih pintar, engkau punya hafalan Quran atau macam-macam. Tapi gara-gara ujub itu engkau jadi lebih buruk daripada mereka. Apa sikap kita kepada pasangan hidup yang seperti ini? Ya tentunya sabar. Sabar. Dan berusaha untuk menutup jendela-jendela yang membuat suami emosi. Yang kemudian dia mengucapkan ucapan yang seperti itu. Ketika suami sudah tidak marah, kondisinya sudah nyaman, di sini mungkin engkau baru boleh share sama suami. Bang, mama katakan aku kepingin minta nasihat, bang. Masalah apakah boleh aku merasa lebih baik dari orang lain gitu loh bang. Jadi seakan-akan dia meminta nasihat sama suaminya. Kemudian aku merasa orang lain itu lebih rendah dari aku yang lebih banyak kebaikannya. Minta kepada suami tadi yang merasa lebih baik dalam kondisi emosi untuk memberikan nasihat. Dengan harapan ya dia memberikan nasihat kepada anti dan dia memberikan nasihat kepada dirinya sendiri. Karena kalau dia sedang marah, kemudian anti juga tidak terima karena dijelek-jelekan keluarganya, anti pun marah, maka anti seperti
menyiramkan bensin kepada api yang sedang membara. Yang ada rumah anti bisa terbakar. Barakallahu fiik. Nah. Berikutnya dari Ukti Sofi. Ukti Sofi, silahkan dibacakan pertanyaannya langsung. Atau mungkin saya bacakan lagi, Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimana sikap Ana menghadapi orang tua yang memutuskan silaturahmi, ataupun Ana diblokir dan Ana dijelek-jelekan di depan adik-adik Ana. Ini disebabkan sejak kakak Ana meninggal dunia 5 bulan yang lalu. Ketika itu Ana berlepas diri dari acara tahlilan kematian kakak Ana dan Ana tidak bantu urus masak-masak tahlilan. Sejak itu buruk perlakuan orang tua terhadap Ana, semakin buruk kehormatan Ana, suami dan anak-anak dijelek-jelekan di keluarga besar Ana. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kita nih ketika menghadapi orang tua maka perlu ekstra sabar. Apalagi kalau mereka nggak paham dan tidak mengerti. Tadi Ana sampaikan ucapan Ali bin Abi Thalib, tidaklah engkau berbicara dengan satu orang atau satu kaum dengan pembicaraan yang nggak sampai akal mereka, jadi fitnah buat sebagian mereka. Dan mungkin ini yang terjadi dengan orang tua anti, di mana apa yang anti sampaikan itu jadi fitnah buat dia. Dia memblokir, dia menjelek-jelekan anti. Maka sekarang bagaimana anti berbuat baik sama orang tua? Nih buat yang keluarganya meninggal dunia, engkau bantu orang tuamu dari sisi umpamanya bicara uang untuk urusan kematian, ya, uang untuk sodako atau apa, berikan kepada mereka. Tapi kita tidak niatkan buat acara tersebut supaya orang tua kita tahu bahwasanya kita ikut berkabung, kita ikut berdoa, kita ikut sedih, sehingga mereka faham bahwasanya sunnah Nabi SAW ini indah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau ada yang meninggal dunia dari kerabat kita, dari tetangga kita, kita disuruh bikinkan makanan. Kita kirimkan makanan buat mereka. Kita kasihkan makanan kepada mereka. Tapi memang bukan dengan niat untuk acara, enggak, buat keluarganya. Perkara mereka gunakan untuk itu, ya urusan mereka. Tapi yang jelas kita membantu orang-orang tersebut karena memang kita diperintahkan untuk membantu orang yang sedang bersedih. Yang sedang, ya mereka tidak mikir makan sebenarnya. Bagaimana kita bikinkan makanan buat mereka. Itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi karena sekarang sudah kondisinya orang tua udah marah, ya, udah menganggap anaknya ini anak durhaka, maka engkau perlu datang ke orang tua. Minta maaf kepada orang tua kalau mungkin yang engkau lakukan membuat sakit hati mereka. Tapi sebenarnya aku cinta, sampaikanlah kepada orang tua. Kalau engkau mungkin nggak bisa ngomong sama orang tua, saat kayaknya tertutup, ya, maka engkau tulis surat. Tulis surat. Ini adalah solusi terakhir, ya. Seorang anak menulis surat buat orang tuanya. Minta maaf. Dia kirim surat kepada adik-adiknya. Kalau dia seorang kakak. Tulis surat, sampaikan kenapa engkau melakukan itu. Dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang penuh penghormatan. Di awal engkau mulai dengan ucapan terima kasih kepada orang tua yang telah membesarkan engkau, ya, mendidikmu. Kemudian ucapkan maaf yang sebesar-besarnya karena belum bisa berbakti sama orang tua. Kemudian yang ketiga, sampaikan alasanmu yang semoga dengan cara itu amarah itu akan luntur dan pudar, ya. Ya, mungkin itu yang dapat kita lakukan sambil terus mendoakan orang tua kita. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nah, tafadhal. Pertanyaan terakhir, ya Ustaz. Mungkin ini, ya Ustaz, dari Ukti Evi. Mohon diberikan doa Ustaz bagaimana kita agar terhindar dari rasa sombong dan ujub. Barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah.
Sombong dan ujub itu perasaan. Perasaan. Merasa lebih dari orang lain. Merasa lebih baik dari orang lain. Merasa telah berbuat, telah melakukan ini dan itu. Maka hendaklah engkau melihat kepada hakikat dirimu. Seperti tadi kita tahu bahwasanya kita itu tercipta dari tulang rusuk. Tercipta dari air mani yang hina. Kita itu kalau sakit butuh sama orang lain. Kita itu keluar dari perut ibunda kita nggak ngerti apa-apa, jalan nggak bisa, ngomong nggak bisa. Supaya kita tahu bahwa semuanya adalah karunia Allah Azza wa Jalla yang kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan menyombongkan diri kita. Yang kalau Allah mau ambil itu nikmat, Allah akan ambil. Tadi Imam Nawawi menyebutkan firman Allah di surat Al-Qasas tentang cerita Qarun. Supaya kita ambil pelajaran tuh kayak gitu. Dengan kita mengenali hakikat diri kita, kita tahu dengan dosa-dosa kita tahu dengan kebaikan Allah kepada kita, lalu kita tahu orang-orang itu semuanya punya kelebihan, maka di sini insya Allah kita akan dapat merendahkan diri kita nggak akan sombong, apalagi kita tahu dengan sanksi dan hukuman buat orang yang sombong. Insya Allah kita akan dapat menghindarinya tentunya dengan izin Allah Jalla Jalaluhu. Di antara doa yang Nabi ajarkan, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah berikan kepada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakka. Bersihkan ya Allah. Sucikan ya Allah. Engkau sebaik-baiknya yang menyucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah walinya. Engkau adalah pelindungnya dan engkau adalah pemiliknya. Barakallahu fiik. Itu jamaah yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei pecinta minuman sehat Sari Lemon, yuk kita lihat pembuatan lemon wati. Pastikan memakai lemon yang segar agar kualitas lemon wati terjaga. Lemon wati mendukung UMKM lokal yang tentu dalam produksinya dengan higienis, bersih, melewati quality control agar lemon wati tidak ada sedikit pun kotoran, walau setitik. Tidak langsung dituangkan ke dalam botol, melainkan botol tersebut disterilkan terlebih dahulu. Keren! Lemon wati, siap dikonsumsi pecinta hidup sehat sejati. Lemon wati, full vitamin C. Lemon water. Lemon wati. Lemon water yang bukan buat wati aja. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.